li amri wahlul dalam lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Kepala Kelurahan Pondok Petir beserta jajaran Bapak Bahrudin Esa. Yang kami hormati guru kita yang ada di sini, ada Umi Holila, ada Hajah Kristiana, Ketua Majelis Taklim semua. Dan tak lupa pula yang saya hormati Ketua Pokja 1 Kecamatan Bodongsari Ibu Untu Sufiani. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pondok Petir Ibu Siti Sofia beserta pokja-pokjanya yang cantik-cantik yang hari ini berwarna terakota Bu. Semua ibu-ibu yang selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa pula Ketua FKMT Kecamatan Bodongsari Bu, Ibu Uminda, saya biasa manggil Umi Hajar Wahayati. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau, selalu keliling Bu, walaupun udah tua, jagoan dia naik motornya dibandingkan saya. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik ibu-ibu, mungkin tidak panjang kalam, tadi kita sudah zikiran, sudah doa, ada tampilan dari desi-desinya Haji Ius. Cukup menghibur ibu-ibu ya. Pulangnya rungsing lagi, bebenahan mau dikerjain, masak belum gitu ya. Gak apa-apa, sebentar doang. Yang penting ada waktunya kita bertolabul ilmi, karena spesial juga di hari ini adalah hari ibu. Makanya saya nyiapin souvenir buat ibu-ibu semua yang ada di sini. Oke. Baik ibu-ibu, untuk meningkat acara selanjutnya kita buka dulu dengan surat Al-Fatihah bersama-sama agar acara pengajian FKMT Roadshow Kecamatan dapat berjalan dengan lancar. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Ya ibu lupa saya, Umi Rohayati itu bawa rombongan Bu yang pakai batik FKMT Bu. Ya karena beliau hari ini kita bisa dapat nasi bok. Ngaji jarang ada makanannya, dapat snack juga kalau nasi bok tenang Bu. Jadi lumayan buat ibu nggak masak buat suami. Baik, menaikkan acara selanjutnya yang kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita dari PKK Pokja 3 kepada Ibu Yulia dengan penerjemah salimi pulauannya Ibu Maita Saraswati Dewi. Kepadanya disilakan. Ayat yang dibaca masih terkait Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin dululah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Bapak Lurah Kelurahan Pondok Petir, Bapak Bahrudin Esa. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pondok Petir, Ibu Siti Sofia. Yang saya hormati Ketua FKMT Kecamatan Bodongsari, Ibu Hajah Rohayati. Yang saya hormati Ketua Pokja 1 Kelurahan Pondok Petir, Ibu Siti Tati Alawiyah. Kemana orangnya? Bagi rapor ya. Dan saya hormati juga Ibu-ibu Ketua Majelis Taklim, tokoh-tokoh masyarakat sekelurahan Pondok Petir. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebut satu persatu. Hari ini adalah Hari Ibu. Hari kalau biasanya kita tidak bisa atau tidak biasa memperingati Hari Ibu. Hari ini kita menjadi perempuan-perempuan hebat yang bisa melahirkan generasi-generasi hebat. Ya, jadi kalau kita bicara terkait perempuan hebat, siapa dia? Kita.
karena kita berharap menjadi perempuan-perempuan hebat yang akan mencerdaskan generasi kita menjadi generasi pemimpin bangsa. Ya, kita nggak tahu apakah nanti suatu saat anak kita, cucu kita menjadi menteri, menjadi kepala negara, menjadi kepala daerah, kita tidak tahu. Yang jelas bagaimana kita menjadikan mereka menjadi generasi yang berkarakter, menjadi generasi yang siap, yang siap memikul tanggung jawab. Jangan sampai menjadi generasi stroberi, gampang baperan, gampang kesel, gampang segala sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa menjadikan dia menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Ya, makanya dikatakan kulukum ra'i wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita adalah pemimpin dan diminta tanggung jawabnya menjadi sesuatu atau apa yang kita pemimpin. Ya, apakah kita sudah menjadi orang yang bisa memimpin diri kita sendiri? Kita yang tahu. Ya, halo. Nah, pada arisan kocoknya belakangan Ibu. Ya, sekarang kita ke depan dulu. Ya, saya akan ungkapkan kenapa sih kita disebut sebagai perempuan hebat. Pertama adalah kita menjadi ibu tulang punggung emosi. Kenapa disebut tulang punggung emosi? Karena kita menjadi atau menempatkan ruang-ruang emosi kita agar orang yang ada dalam rumah tangga kita aman, tentram, dan tidak bermasalah. Betul? Termasuk untuk suami kita. Iya. Kadang-kadang kita menekan izin Ustaz, ya, Alura, ya, tak kasih izin, ya. Jadi apa yang kita lakukan, kita bisa bicara tentang izin. Pak Ustaz Daud juga hadir. Izin saya lanjutkan boleh? Ya, ya. Jadi kenapa saya sebut sebagai tulang punggung emosi? Kadang-kadang ibu berusaha untuk menahan emosinya agar orang yang di dalam rumah tangga itu menjadi baik-baik saja. Betul? Yang kedua, bahwa kita, ibu adalah menjadi jantung rumah tangga. Kenapa disebut jantung? Karena ketika jantung itu mati, rumah tangganya berhenti pada saat itu. Betul? Coba deh, kalau ibu salah satu ya yang dari kita atau kita sakit di rumah jadi rapi apa berantakan? Ibunya pergi seharian, rumahnya beres apa beres? Ya. Kadang-kadang ketika kita ingin pergi, ya, kita kadang-kadang putar otak dulu mana yang didahulukan sehingga ketika saya pulang rumah tetap rapi. Betul? Itu dibilang, makanya kenapa disebut jantung? Itu yang kemudian memompa semua energi dalam rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang terus bergeliat, dia tidak mati sesaat. Ya. Yang ketiga adalah disebut sebagai pengingat yang baik. Kadang-kadang kita sebagai anak ketika diingatkan, ketika dinasehati, kadang-kadang kita tidak peduli. Betul? Seolah-olah ibu kita melarang ini, melarang itu. Betul? Tujuan ibu baik agar anaknya tidak dalam artian agar anaknya baik-baik ke depan. Kadang-kadang anak-anak kita kalau dirayu, kenapa sih Bu larang ini, larang itu? Kenapa? Karena kita khawatir anak kita sengsara nantinya. Ya, makanya kita butuh komunikasi kepada anak kita. Kita anak zaman now saat ini tidak gampang dilarang, tapi kita komunikasi bagaimana ya jalan keluar ketika hal-hal yang kita komunikasikan itu bisa menjadi sebuah solusi. Ya, yang keempat sebagai guru, anak kita pintar karena kita, ya, al-umum adalah satu ulah, karena kita yang mengajarkannya.
Bagaimana awal ketika anak berbicara? Siapa yang mengajarkan awal anak berbicara? Ibu. Bagaimana anak tahu mana kanan mana kiri? Ibu. Makanya kenapa dibilang ibu adalah membangun karakter bangsa. Ya. Jadi anak cerdas, anak berpotensi cerdas karena dia dilahirkan dari gen ibunya. Makanya bilang anak cerdas bukan karena gen ayahnya, tapi karena kecerdasan itu diturunkan dari ibunya. Ya, jadi kalau kita bilang oh anak saya pintar, gitu ya, siapa yang menurunkan? Kita sebagai ibu. Walaupun kita, ya, pendidikannya hanya S3, SD, SMP, SMA, tapi kita adalah pembelajar. Ya Bu ya, ketika ada sesuatu yang kita tidak tahu, kadang-kadang kita harus belajar lewat proses itu, sehingga kita jadi hebat saat ini karena kita belajar. Ya, makanya kenapa sih kita perlu berkumpul dengan teman-teman soleh di sekitar manapun? Karena kita ingin ketularan ilmunya, ingin ketularan baiknya, ingin ketularan apapun yang hubungannya dengan sesuatu yang lebih baik. Yang berikutnya adalah sebagai dokter di rumah, ya. Yang kelima adalah sebagai dokter di rumah. Kalau kita bilang dokter di rumah, berarti siap siaga ketika anggota keluarganya sakit, betul? Yang tidak bisa tidur 24 siapa? Ibu. Ya. Kadang-kadang ibu menahan rasa sakit, menahan rasa tidak nyaman. Kenapa? Agar beliau melihat bahwa buah hatinya baik-baik saja, betul? Ya, makanya itu ketika kita menjadikan ibu anak-anak kita generasi hebat karena kita yang bisa menghebatkan mereka. Ya, yang keenam adalah kita sebagai akuntan rumah tangga, betul? Berapapun penghasilan suami kita bisa kelola dengan baik, ya Bu? Ya, uang kecil disyukuri, uang besar alhamdulillah. Kadang-kadang kita tidak usah berpikir bahwa gaji suami saya harus setiap bulan 10 juta. Ketika kita bicara gaji suami kita 10 juta, pasti pengeluarannya akan lebih banyak dibandingkan ketika suami kita bergaji hanya 3 juta atau 5 juta. Betul? Kalau sudah 10 juta, kita akan berpikir tentang hal-hal yang tadinya tidak perlu dibeli menjadi sesuatu yang harus dibeli. Ya, ya, ya. Yang ke-7 adalah kita sebagai pengubah dunia. Kenapa? Karena ingin kita menjadi ibu-ibu cerdas yang bisa melahirkan generasi cerdas, ya, dari tangan kita. Ya, makanya ketika kita ingin menjadikan generasi cerdas, karena dari seorang ibu yang bisa menjadi pembelajar cepat. Ya, yang terakhir adalah pembagi tugas di rumah. Kenapa kalau saya bilang membagi tugas di rumah? Kadang-kadang ada masanya anak-anak kita bagi tugas untuk mengepel, mencuci piring, menyapu, ya. Walaupun ada sebagian orang tua yang melarang anaknya melakukan itu karena apa? Saking sayangnya, ya. Tapi ingat ibu, itu hal kecil dan sepele. Ketika anak kita tidak bisa mengikat tali sepatunya, itu sesuatu yang harus ibu waspadai, bahwa anak kita akan menjadi anak yang tidak bisa mandiri. Tes anak-anak kita, apakah dia sudah bisa mengikat tali sepatunya sendiri? Tes anak kita, apakah dia bisa, ya, merapikan bukunya sendiri, termasuk merapikan pakaiannya sendiri. Ya, jangan sampai kita punya anak-anak yang hanya bergantung penuh kepada kita. Ketika kita tidak ada, kita pikirkan adalah ketika kita pergi keluar sana, keluar rumah, yang kita pikirkan adalah apakah anak-anak saya hari ini sudah makan? Apakah hari-hari ini anak-anak saya sudah baik-baik saja? Betul? Ya. Jadi biasakan anak-anak kita menjadi anak-anak hebat walaupun kita tidak ada di sampingnya. Ya, saya hanya ingin sedikit kasih sedikit hadiah. Ya, apa yang ibu pikirkan, boleh di siapa saja boleh. Apa yang ibu pikirkan tentang ibu? Mangga, siapa yang mau menunjuk jari? Tenang, aku masih punya. Tenang, aku
Punten. Ya. Ya. Saya menyiapkan hadiahnya. Ya, mangga. Ibu adalah wanita hebat, wanita solusi tauladan bagi anak-anak dan wanita masa depan untuk kaum remaja. Penerus bangsa. Ya, siap. Ya, punten dikasihkan, takut saya lupa. Lumayan buat ganti-ganti. Gak tahu ganti apaan. Ya. Ya. Iya. Mangga. Satu kata untuk ibu boleh. Karena ini mau dengan nggak aci yang mana ibu? Ibu adalah madrasah di rumah. Iya, siap. Iya. Ayo, siapa lagi? Ayo. Ayo, mangga. Kado nggak usah. Ayo. Ayo, sini boleh. Ya. Oh, itu ibu. Iya, kan. Iya, insyaallah. Iya. Mangga. Oh ya, buat sama buat ibu tercinta. Iya. Iya, siap. Satu lagi. Ya, mangga, silakan. Ya. Jantung rumah tangga, betul? Iya, siap. Maaf, cuma 4 bawahnya. Iya. Ya, terima kasih. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang datang pertama kali duduk di aula siapa? Siapa? Ada yang ngeliat nggak? Yang jujur. Bukan, saya nggak lihat aksen ya. Karena kalau aksen udah tidak objektif. Yang duduk pertama di aula siapa? Rombongannya. Oke. Bu Tati, tolong bagikan ini satu-satu sama ibu. Ini bukan souvenir, saya mungkin berapa banyak orang hajatan ya enggak? Spesial. Kasih satu-satu bu. Bu Mata tolong difotoin dong. Ya. Ya, yang datang terlebih dahulu. Saya ambil 10 orang ya. Sebelum saya mulai. Itu jangan dilihat kecilnya, tapi sayangnya saya ke ibu. Oke, difoto Bu Siska. Yang dapat tunjukin sini boleh foto ya. Nah, cakep kan, manis kan? Ya. Berapa itu? Selain yang ini, kelompok ini mana Bu Tati? Siapa lagi? Oh no, belakang. Berapa lagi nih Bu Tati kasih? Ini khusus spesial hari ibu. Jadi saya kasih cindera mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kelurahan Pondok Petir Bapak Lurah Bahrudin SH beserta Ibu Lurah Ketua TPPKK Kelurahan Pondok Petir Ibu Siti Sofia dan seluruh para pengurus TPPKK. Yang saya hormati Bapak Kasih Kemas Kelurahan Pondok Petir Bapak Deden Saputra SS. Yang saya hormati Kasubag Kecamatan Bojongsari Bapak Ustadz Daud Sulaiman SPD, guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Hussein SAG, kemudian Bapak Kasih Ekman Bapak tadi yang saya ini gak ditulisin maaf. Oh ya. Yang saya hormati guru kita, guru saya Mukarramah Ustazah Salilah Ibu Ustazah Hajah Rusdiana. Ya. Pengatur acara yang luar biasa. Terima kasih.
tim hadra, anak-anakku yang cantik solehah, ibu-ibu para ketua-ketua majelis taklim sekelurahan Pondok Petir, para pengurus FKMT kecamatan dan kelurahan Bojongsari, Ibu Utus Sufiani sebagai Pokja 1 Kecamatan Bojongsari, ibu-ibu seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini dalam keadaan berkah sehat, berkah umur, berkah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, juga sekalian kepada kita sebagai pengikutnya, yang insya Allah kita selalu istiqomah mengikuti sunnah dan ajarannya sampai di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini Roadshow FKMT yang ke-6, berarti tinggal 1 kelurahan lagi yang belum. Alhamdulillah. Kami datang untuk berkeliling di 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Bojongsari. Yang pertama memperkenalkan, kalau di 2022 itu belum semua saya sabak kalau kata orang Bojongsari aliandong. Tapi di penghujung tahun 2023 alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dari kelurahan ke kelurahan yang ada di Kecamatan Bojongsari. Mohon maaf Pak Lurah, saya nggak punya nomor Pak Lurah, jadi lagi malam saya bilang sama Pak Camat, tolong kirimin ya undangan sama Pak Lurah, saya nggak punya nomornya. Ya siap, tahu deh itu Pak Camat ngapain apa kagak. Tapi ada Neng Ion, tolong ya Neng Ion, ini undangan lo kan itu Neng Ion kagak nyampe ke lurah. Oh nyampe, alhamdulillah. Ibu bapak yang berbahagia, forum komunikasi majelis taklim ibu sudah tahu, Pondok Petir, ketuanya itu adalah Ibu Ibu Ustazah Hajah Sakwana. Tapi pada hari ini beliau ada undangan, memenuhi undangan orang yang sedang mau berangkat ibadah umrah. Dan di setiap kelurahan itu sudah ada ketua-ketuanya. Jadi forum komunikasi majelis taklim yang ada di Kota Depok, untuk ketua umum forum komunikasi majelis taklim atau FKMT ini yang berada di Kota Depok, ketua umumnya adalah Bunda Haja Eli Farida. Kemudian ada di kecamatan saya yang sedang mendapatkan amanah. Kemudian ada di kelurahan-kelurahan. Untuk itu kami diberikan tugas dan amanah FKMT yang harus roadshow ke kelurahan-kelurahan yang ada di kecamatan. Siap, saya yang penting sehat, alhamdulillah. Siang hari ini setelah saya koordinasi dengan Neng Ion bahwa pengajian di Pondok Petir itu ada di hari Jumat minggu keempat ba'da zuhur. Sekaligus hari ini alhamdulillah dengan berbarengan dengan Hari Ibu. Saya lihat ini yang datang ibu-ibu semua ya. Ada ini putri-putri. Terus juga ada hari bapak nggak Bu? Jadi bapak-bapak kalah sama kita. Kita punya hari ibu, ya. Tapi bapak-bapak nggak punya hari bapak-bapak. Jadi ibu itu sangat luar biasa. Qasidah bilang gini, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. 3 tingkat. Ayah 1, ibu 3. Jadi ibu 3 nih. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan membesarkan putra putrimu ibu. Masya Allah. Ibu ya, ada yang bilang begini, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Masya Allah, dilipat-lipat. Padahal nggak begitu sayangnya, ya. Nah, jadi ibu itu 3 tingkat dibanding ayah. Oleh karena itu pada hari ini hari yang spesial
Eta ente Rasul pada petik harinya hari ibu. Neng Rosdiana tadi udah siapin souvenirnya. Ibu Utus juga udah siapin. Saya nggak siapin, tapi saya datang membawa cinta buat ibu semua. Salam dari Bunda Eni Farida untuk seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Salam dari beliau khususnya untuk seluruh jamaah pengajian bulanan yang ada di Kelurahan Pondok Petir ini. Seyogianya Bunda harusnya hadir, tapi beliau sedang kurang sehat, jadi mohon izin tidak bisa hadir ke Pondok Petir. Mari sama-sama kita doakan Ibunda Haja Eni Farida yang sedang kurang sehat, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Diberikan ya ala hadirin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mungkin itu saja awalan perkenalan kita pada siang hari ini. Nanti pemateri sudah datang untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan insya Allah menambah ilmu dan wawasan kita, dan mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini dalam rangka thalabul ilmi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ibu cantik bernama Siti Sofia, belum nikah jangan disentuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah Pondok Petir, sahabat saya Pak Lurah Bahrudin SH. Yang saya hormati Bang Ari, kasih pemerintahan Lurah Pondok Petir. Yang saya hormati sahabat saya juga yang selalu tampil ceria, Ustadz Daud Sulaiman. Terus ada Bang Deden, sahabat saya juga, Kasih Kemas, Kelurahan Pondok Petir. Yang saya hormati Ibunda Hajah Umi Rohayati, Ketua PKMT Kecamatan maklum, baru dengar suaranya. Lupa, dengar saja cuma singkatannya lupa. Forum Komunikasi Majlis Taklim. Kita doakan beliau selalu sehat, bisa memimpin kita semuanya. Yang saya hormati Utus, sahabat saya juga udah lama kenal, dan Ustazah, ada Ustazah siapa tadi ya? Lupa saya namanya. Ustaz Khalila Bu Yuce ya? Wah, ya, sahabat saya itu Bu Yuce. Dan Ustazah Uliana. Dan yang saya cintai seluruh ibu sekalian, mudah-mudahan kita berkah semuanya malam siang hari ini. Saya suatu hari membaca suatu kitab. Ada perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Perkataan beliau sesingkat. Apa itu? Beliau berkata, "Ikna bima ataqallah min malin wa ahlin wa kasbin wa sihatin." Mungkin kalau saya tahu artinya ini. Oh iya, itu artinya. Apa kata Syekh Abdul Qadir ini? Ikna, terimalah dengan senang hati, terimalah dengan ridho, terimalah dengan ikhlas. Bima ataqallah
apa yang Allah berikan kepada kita. Min malin, dari harta. Berapapun harta yang kita punya hari ini, mau banyak, mau dikit, kita terima dengan senang hati. Alhamdulillah. Suami kita punya duit 10.000, alhamdulillah. 100.000, alhamdulillah. 1 juta, alhamdulillah. 1 miliar, apalagi 1 miliar. Artinya Bu, berapapun yang Allah titipkan harta kita pada saat ini, dititipkan kepada suami kita dengan wasilah usaha dan gajinya, berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita ucapkan alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih dikasih duit, hari dapat segini, ucapkan terima kasih. Jangan di mulut doang, dari sini. Dari mana Bu? Dari hati. Jangan naik di mulut, jangan diraih di hati. Yang penting ikhlas. Ikhlas Bu ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Wa ahlin. Apa itu ahlin? Keluarga ustazah. Suami kita mau ganteng, mau jelek, mau hitam, mau pendek, mau tinggi, apapun yang kita mau buluk. Masalah serem teman. Artinya anak itu jodoh Ki. Terima kondisi keluarga kita. Ketika kita berkeluarga, kita punya anak. Anak kita ada yang bakar, ada yang Badung, ada yang bangor. Ada nggak anak kita bangor? Ada yang soleh? Macam-macam. Ketika Allah titipkan keturunan buat anak kita, ya, apapun kondisinya, itu adalah amanah Allah, terima dengan bahagia. Jangan kau hina, jangan marah-marah dengan anak nakal. Kemarin Bu, mohon maaf, ada 2 kejadian. Saya meneteskan air mata. Air matanya begini, ada anak Bu, ada anak. Kalau traktiran apa sih? Bandung. Yang kayak bangun namanya traktiran itu, gampang lah gitu kan. Sampai gelas pecah macam-macam. Itu orang tuanya nggak sabar, marah, diomelin sebagainya. Tapi di sisi lain, ada saudara saya, ada tetangga teman saya punya anak, mohon maaf, bukan merendahkan, anaknya idiom. Saya tanya, kamu dikasih apa? Bersyukur. Coba lihat tuh tetangga kamu, apa mau begitu? Artinya setiap anugerah Allah, apapun yang Allah berikan, rasakan dengan penuh bahagia dan senang. Mohon anak nakal emang masaknya, Bu ya. Tinggal kita caranya bagaimana anak nakal dididik. Jangan suka marah-marah. Siapa yang marah-marah sama anak-anak kesini? Gak usah dimarahin. Kadang-kadang ada anak nakal main gaplok, main tampar, main ini. Tidak Bu. Itu. Jadi, nah, ada lagi Bu. Nih saya cerita lagi. Kemarin saya tidak dengan Ustazah. Wah, lumayan. 2 hari yang lalu saya ke suatu yayasan autis namanya. Yayasan autis itu yayasan yang anak-anak ya gitu dah. ABK. Tuh iya. Iya, sebenarnya ABK anak buah kapalan. Saya juga melihat 2 perbandingan ini. Ada seorang ibu dengan begitu sabarnya luar biasa, dia mendidik anaknya dari lahir sampai umur 15 tahun. Kelakuannya dia cakar, namanya ibunya nih, apa namanya, digital, terakhir langsung barilah kasarnya udah luar normal. Tapi dia mengatakan, saya ikhlas, saya ridho Ustaz punya anugerah anak seperti ini. Ternyata di balik itu, tanpa saya sadari Pak Ustaz, rezeki keluarganya berlimpah ruah. Allah ganti dengan itu.
Tapi kalau dia punya anak begitu dia keluh kesah, Allah nggak bakal berikan rezeki. Tapi dia terima dengan ikhlas, dia ridho. Ya Allah, emang ini semua takdirmu. Kau berikan keturunannya seperti apa yang kau hendaki. Saya terima dengan ikhlas. Maka diganti suaminya, keluarganya, diberikan rezeki yang lancar. Amin ya Rabbal. Artinya maksud saya begini Bu, apapun yang kita terima, kondisi keluarga kita terima dengan ikhlas. Terus wasihatin, keadaan kita nih yang saat ini sehat, disyukurin. Karena nikmat yang paling utama itu adalah kesehatan. Ya Bu ya? Sehat, kalau nggak sehat repot. Kita alhamdulillah masih bisa makan apel, ya kan? Masih bisa makan sate. Di sana, di luar sana masih ada orang. Nah, kalau orang sakit itu karena kita salah sih ya. Mohon maaf, lagi orang lagi sehat, kita orang silaturahmi gagoin apel, kira sakit gagoin apel. Ketawa tidak beli gorodoyan. Ya Bu ya? Artinya kesehatan. Kesehatan luar biasa yang harus kita nikmati. Syukuri. Ada tetangga kita yang sakit begini, begitu. Kita alhamdulillah. Kalaupun Allah takdirkan, kalaupun Allah takdirkan kita diberikan penyakit, ucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena sabda Rasulullah SAW, ketika Allah berikan penyakit buat kita, itu sebagai penghampusan dosa buat kita semuanya. Senang, gue senang. Karena dokter itu kata bilang gini Bu, dokter bilang kalau pengen sembuh penyakit, bangun rasa bahagia di sini. Senang. Sakit dulu. Kalau masih gerusuk, pusing dan sebagainya, cepat tinggi, gerundel we. Yang terakhir kasbin, profesi. Alhamdulillah saya dapat jabatan lurah. Alhamdulillah. Jangan menjadi wali kota baik atau jadi sekda baik, gitu kan. Yang ada itu kita syukurin. Alhamdulillah jadi kasubag. Alhamdulillah kasih pemerintahan. Alhamdulillah kita nikmati saja. Yang penting kita jalankan semua ketentuan Allah dengan baik. Baik, itu yang paling saya utarakan. Yang penting ini Bu, siapa yang kan ada kita baca doa kunut ya. Apa doa kunut itu? Falakal hamdu. Apa kan doa kunut nih? Falakal hamdu ala ma qadaita. Apa tuh? Aku tetap memujimu ya Allah apapun keputusanmu. Ya. Walakal hamdu ala ma qadaita. Yang penting ya Allah, astaghfiruka wa atubu. Ya Allah, berikan kesempatan kepada saya untuk minta ampun kepadamu. Amin ya Rabbal. Doa tahlil. Sami'na wa ata'na ghufranaka. Apa itu Abang? Apa itu? Sami'na ya Allah, kami siap melaksanakan segala ketentuanmu. Kami siap menerima segala keputusanmu. Sami'na wa ata'na, dan kami siap ya Allah melaksanakan segala perintahmu. Suruh sholat, suruh zakat, suruh haji, kalau mampu, puasa. Sami'na wa ata'na. Yang penting ya Allah yang kuharapkan ghufranaka, ampunanmu ya Allah yang kuharapkan. Begitu. Wa ilaikal masir, semuanya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita berkah semuanya. Terima bahagia, jadikan surga masa nanti. Sekarang aja kita jadikan hidup kita surga. Ya, bangun rumah tangga yang bahagia. Senang. Lihat suami apapun usia senyum, senang, bahagia. Surga mah nanti lama Anda. Sekarang aja kita bikin surga dunia. Nikmati apa yang Allah berikan. Setiap apa yang ucapkan alhamdulillah. Jangan menciptakan, menghidupkan kegelisahan masa lalu. Jangan mengkhawatirkan kejadian esok yang belum terjadi. Nikmati saja apa yang Allah berikan hari ini, detik ini, saat ini, menit ini. Tarik
nafas yang paling dalam ibu sekalian sambil ucapkan alhamdulillah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi. Kita praktekkan. Kita ingat nikmat Allah, kita praktekkan tarik nafas. Alhamdulillah. Laksanakan setiap malam. Insya Allah berkah, rezeki banyak, urusan lancar. Baik, singkat saja karena waktu sudah mau asar. Materinya tentang rumah mawadah sakinah warahmah. Dalam ayat Al-Quran sering kita dengar tuh, mau lamaran kek, mau gue duit, mau hibah nikah. Ayat yang sering kita dengar apa tuh? Ya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu. Wa min ayati di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan kamu berpasang-pasangan. Betul? Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada itu azwaja. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin saya garis bawahi ayat ini adalah kata-kata litaskunu. Apa itu litaskunu? Siapa yang tahu artinya? Litaskunu itu artinya asal kasarnya fi'il madhinya sakana yaskunu sakinatan. Litaskunu fi'il madhi artinya adalah perbuatan. Kita kadang-kadang sakinah bukan perbuatan, pekerjaan. Artinya lintas gunung ini disuruh oleh Allah ketika kita berpasang-pasangan agar kamu membangun kedamaian. Kalau bahasa kerennya Bu, kalau bahasa tahu adalah beradaptasi. Apa Bu? Beradaptasi, bahasa keren itu. Litaskunu ilaiha, agar kamu sekalian antara laki-laki dan perempuan ketika nikah nanti agar bisa membangun sakinah atau beradaptasi itu. Karena kita dilahirkan beda karakter tuh ya. Ada nggak laki-laki yang pemarah? Timpalan jangan pemarah, jadinya kudu yang adem. Beradaptasi itu. Litaskunu ilaiha. Ibu sekalian, singkat lagi, ternyata Bu, Allah tidak memerintahkan kepada kita, ini benar ngaji nih. Ternyata Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk beradaptasi semuanya. Sisanya Allah yang suruh beradaptasi. Contohnya apa? Adaptasi yang Allah kita serahkan kepada Allah, adaptasi namanya morfologis. Morfologis itu gini. Misalnya contohnya dia ya, usah definisinya. Ibu tahu Bantar Gebang? Tahu. Bantar Gebang? Tahu. Tempat apa tuh? Sampah. Tempat sampah. Kalau kita berkunjung bawa apa tuh? Sampah. Tapi kenapa orang Bantar Gebang setiap hari ke buang sampah? Sudah terbiasa. Sama lah ibu doyan jengkol, doyan petek. Malu rapuh. Ke kamar mandi mau petek, gak usah marah, gak usah ngedak pintu. Duduk aja diam lagi berak. Gak usah marah-marah ibu. Mau begitu duduk aja. Insya Allah 3 menit itu sudah beratasi, udah ketemu lagi. Karena Allah udah biasa itu. Ya. Begitu, udah beratasi katanya. Biar Allah yang bekerja begitu. Contoh, kalau kita punya kampung biasanya agak susah sih. Orang pegunungan, orang perkotaan. Di kampung kan sunyi ya, sunyi. Di kota mana? Tuh kalau mereka baru pindah nggak betah tuh. Tapi dengan dia bertinggal mungkin seminggu, 2 minggu, lama jadi kebiasaan. Malah kebalikannya, setelah dia kembali kampung kagak betah karena biasa rame jadi sepi. Biar Allah yang bekerja yang begitu tuh. Kita nggak usah. Ya, yang kedua, neurologis iklim.
Contohnya punya kucing kita nih dibawa ke Moskow. Moskow tuh Soviet yang adem, es dulu. Insya Allah lama-lama gurih lebat. Artinya beradaptasi. Dia Allah yang begitu. Yang kedua adaptasi psikologis, fisik. Artinya apa? Contoh gampangnya begini. Kalau orang biasa makan antibiotik, kalau antibiotik obat sakit kepala nih, ya kan? Biasanya makan bodek 1 sembuh, ya. Terus 2 agak sembuh, udah kebal tuh. Ya, gitu. Nah terakhir yang kita disuruh oleh Allah singkatnya adalah adaptasi sosiologis namanya. Apa bu? Adaptasi sosiologis sosial. Apa contohnya? Misalnya begini, kalau kita punya laki sama suami memang beda karakter, beda hobi. Hobinya lakinya tukang mancing, minimal bininya dulu ngertiin. Dia dimasakin, dibeliin umpan, misalnya. Ada istri lagi tukang mancing. Kalau lakinya suka main golf, sediain seragamnya, sticknya. Kalau bininya suka doyan sayur asam, laki juga udah nawin. Iya. Iya. Kenapa bu? Nah, iya, bininya doyan dandan, laki juga pengertian. Modalin. Betul. Jadi kadang-kadang bini doyan dandan, laki orang arti pisan. Tapi nggak ada. Arti saling sosiologis, hobi, keluarga, karakter. Kita punya mertua kan beda karakter bu ya. Ada yang mertua cerewet banget. Ada sini yang mertua cerewet. Kita kudu nawin, beradaptasi namanya. Sosiologis itu. Ya. Kalau singkatnya nih, kalau seandainya kita sudah mampu beradaptasi sosiologis, mampu beradaptasi makanan, mau makanan doyan sayur asam kita ikutin, lakinya doyan sayur yang manis-manis kita ikutin, kita imbangin lah seperti gitu. Insya Allah nanti kalau sudah kita mampu membangun adaptasi dengan masing-masing pihak, maka Allah berikan hadiah. Apa hadiahnya? Mawaddah. Apa itu mawaddah? Apa? Cinta. Cintanya juga sama. Kenapa dikata mawaddah dalam Al-Quran? Mawaddah ini kata-katanya dalam Al-Quran adalah cinta special edition. Itu mawaddah. Cinta special edition yang didapatkan setelah berumah tangga. Itu namanya mawaddah. Allah, iya, artinya kalau kita sudah mampu beradaptasi, Allah berikan hadiah itu tuh. Sebab kalau yang namanya baru kenalan, namanya dalam bahasa Arab budu. Berkenalan, nama kita punya cowok budu namanya. Terus kalau sudah tukaran HP, al-gurom. Nah, gurom namanya. Ya nomor. Nah kalau sudah berhubungan sama istri, sebut mawaddah. Jadi mawaddah itu cinta yang tumbuh setelah kita berhubungan suami istri. Amin ya Rabbal. Tolong berkenal semuanya. Nah. Oh iya, pesan saya satu. Lupa saya, ada satu yang ketinggalan. Yang susah itu bu, yang susah. Ini wanti-wanti buat nantinya ibu punya anak. Yang susah itu adalah adaptasi religius, adaptasi agama. Jadi kalau orang beda agama itu paling sulit beradaptasi. Maka jangan kita nikahkan, usahakan semaksimal mungkin jangan sampai anak kita nikah beda. Tuh, ya, tuh agak susah tuh. Banyak kejadian orang yang nikah dengan agama ujungnya pada cerai. Karena nggak bisa nyambung. Bapaknya ke sono, mamanya ke sini. Itu agak susah. Terus, saya lupa lagi syarat pernikahan. Kalau nikah ibu nih, ibu kan Imam Syafi'i kan ada 5: ijab, qabul, mahar, saksi, wali. Ada satu lagi, tapi bukan syarat nikah. Apa itu? Al-kufu namanya. Kesetaraan, kesamaan. Artinya kalau kita mencari jodoh anak, minimal kita cari dulu yang setara.
pendidikannya, ya, babat bebeknya setara lah. Ada kejadian istri kiai, istrinya nggak sejajar, ah, babat bibit bobot, pokoknya setara dah. Setara. Terakhir sekali kalau sore, kalau kita mawadah masih ada potensi nih, mawadah masih ada potensi untuk cerai, mawadah masih ada potensi untuk bisa berpisah. Tetapi kalau sudah mampu beradaptasi, kemudian mampu timbul rasa cinta yang dalam, kata akhirnya adalah Allah berikan kasih sayang. Tuh, apa itu kasih sayang? Bu ya, Allah kasih di sekarang tahu tuh sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sekalian, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya pada sehat semuanya. Diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini Allah gampangkan rezeki semuanya. Mohon maaf, nanti kita sambung, ada waktu yang sangat pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turagibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad liya wa ila'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad liya wa ila'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turagibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad liya wa ila'i